Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Yaitu saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang strategi penggapaian puncak kesuksesan. Tentunya kita tidak asing lagi dengan materi strategi menggapai puncak kesuksesan tersebut. Tentunya setiap orang pasti ingin menjadi orang yang sukses. Akan tetapi setiap individu itu sendiri berbeda-beda. Apa yang setiap orang memahami tentang sukses tersebut, dan juga apa saja hambatan menjadi orang yang sukses, dan juga strategi apa saja di dalam sukses tersebut. Maka dari itu kita harus mempelajari tentang apa kesuksesan itu sendiri. Ada yang memahami bahwa sukses tersebut seperti kita mempunyai kekayaan banyak. Maka orang banyak beranggapan bahwa kekayaan tersebut termasuk sukses. Ada yang memahami memiliki jabatan yang tinggi, contohnya memiliki bisnis yang sangat besar. Maka ada yang memahami bahwa orang tersebut sukses, dan juga popularitas, ilmu yang luas, tercapainya cinta. Ada yang beranggapan tentang mempunyai ilmu yang banyak, yaitu ketika ada orang yang punya ilmu yang banyak yang beranggapan bahwa dirinya tersebut sukses. Maka dari itu kita harus memahami apa sukses itu sendiri, dan juga selanjutnya faktor-faktor kegagalan. Banyak orang yang diinginkan tidak tercapai, yaitu yang pertama, keyakinan yang salah seperti kekayaan jabatan, atau beranggapan bahwa kekayaan tersebut jalan yang sesat, seperti keyakinan kita bahwa kalau mempunyai kekayaan tersebut, ada yang beranggapan jalan yang sesat. Maka dari itu seseorang tidak yakin bahwa kita menggapai cita-cita tersebut salah. Yang kedua, tujuan tidak jelas. Tujuan seseorang tidak ada kejelasan, seperti seseorang ingin kaya, akan tetapi menjadi orang yang kaya tersebut apa yang harus kita lakukan? Apa berdagang, berburu, dan juga bertani, pengusaha. Jadi tujuannya tersebut tidak ada kejelasan. Maka dari itu harus kita ada kejelasan dalam melakukan kesuksesan tersebut. Yang ketiga, menganggap tujuannya mustahil. Seseorang menganggap tujuannya tidak akan tercapai. Misalnya, saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Dia tidak percaya bahwa dirinya bisa tercapai. Maka dari itu, seseorang akan gagal karena tidak berusaha dan yakin. Yang keempat, yaitu tidak merasa harus. Yang di sini yang dinamakan harus tersebut, seseorang punya cita-cita, akan tetapi seseorang tersebut tidak gigih, tidak yakin untuk mencapai cita-cita tersebut, menganggap dirinya tersebut santai, menyerah gitu. Yang nomor 5, tidak punya strategi yang terbukti berhasil, yaitu tidak mempunyai tujuan karena tidak tahu apa saja strategi mencapai sukses tersebut. Yang keenam, meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Maka ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tidak mandiri, selalu meminta bantuan kepada orang lain, tidak mandiri. Yang kedua, ketika dia gagal, dia tidak mau belajar dari kegagalan yang sudah terjadi, meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Maka dari situ pasti ada kegagalan. Yang ketujuh, mudah menyerah. Jika seseorang ingin menjadi orang
pengusaha, misalnya pengusaha toko, akan tetapi cuman hanya tidak mempunyai modal, seseorang tersebut menyerah, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Jadi cuman gara-gara modal tersebut seseorang menyerah dan pantang menyerah. Yang kedelapan, tidak mengelola hidup seperti bisnis yang harus ada untungnya. Yang kesembilan, terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain, yaitu yang menurunkan motivasi dan motivasi yang melemahkan, tidak mempunyai optimisme, tergantung kepada orang lain, tidak mempunyai kemandirian, yaitu lemah kemandiriannya tersebut. Yang ke-10, tidak mempunyai mentor penggerak. Selanjutnya, ada beberapa kiat-kiat menjadi sukses. Bagaimana menggapai kesuksesan itu sendiri? Yang pertama, keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Seseorang ingin menjadi entrepreneur, maka harus yakin bahwa yang diinginkan akan tercapai. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan mantap, yaitu maka seseorang harus jelas bahwa dirinya ingin menjadi pengusaha. Jadi harus jelas tujuannya tersebut dengan cara belajar, berusaha, mempunyai tekad tekad di dalam bidang tersebut. Dengan tujuan harus berusaha dan berjuang, jangan pantang menyerah. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan, yaitu karena terkadang orang menggapai cita-citanya, keyakinannya tersebut naik turun, merasa ragu dan khawatir. Yang keempat, harus mencapai tujuan, yaitu mengorbankan segalanya karena harus mencapai tujuan, mengorbankan dirinya agar kita menggapai tujuan yang kita mau. Yang kelima, strategi untuk sukses dengan cepat dan aman, maka harus mencari seseorang yang berpengalaman, yaitu berdiskusi. Yang nomor 6, mengetahui jalur alamiah dan mudah. Yang ketujuh, membuat rencana yang realistis, yaitu misi-misi, apa rencana selanjutnya. Yang kedelapan, memonitor proses dan terus belajar, mengumpulkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Yang kesembilan, bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Maka dari itu, di dalam kesuksesan itu sangat penting untuk mempelajari apa strategi-strategi yang harus menggapai kesuksesan tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.